Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok tutorial 9 akan mempresentasikan mengenai farmakokinetik dengan anggota kelompok sebagai berikut. Jadi, farmakokinetik merupakan ilmu yang mempelajari kecepatan dan konsentrasi obat di dalam tubuh serta waktu yang dibutuhkan suatu obat untuk tercapai targetnya. Untuk tercapai harus melewati satu atau lebih barrier membran biologi. Membran sel barrier terdiri dari biomolekular lipid yang terdiri dari fosfolipid dan kolesterol, serta protein yang terletak di luar membran lipid. Farmakokinetik ini dimulai dari administrasi obat, kemudian terdapat konsentrasi obat di dalam tubuh, lalu akan melalui proses absorpsi atau obat masuk ke dalam tubuh melalui proses absorpsi. Sehingga terdapat konsentrasi obat di dalam darah, lalu didistribusikan ke seluruh sirkulasi tubuh baik darah, cairan, sampai obat tersebut mencapai targetnya. Sehingga menimbulkan efek di dalam tubuh. Setelah mencapai target, terjadilah proses farmakodinamik. Proses farmakodinamik inilah yang menunjukkan adanya efek farmakologi apa saja yang dapat muncul, semisal antiinflamasi dan analgenik. Bisa dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anita, selanjutnya ada absorpsi obat yang diisi oleh NPM akhir 078 dan 085. Next. Nah, yang pertama itu ada absorpsi obat. Definisinya itu adalah suatu keadaan di mana obat diserap oleh gastrointestinal sebelum obat didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, absorpsi itu ada parsial dan sempurna. Absorpsi parsial itu perbedaannya dengan per oral dan konsentrasi total obatnya menurun dan memerlukan cairan di saluran cerna untuk larut. Nah, sedangkan absorpsi sempurna itu pembedanya dari intravena. Konsentrasi total obat seluruhnya mencapai sistem sirkulasi darah. Next. Nah, selanjutnya itu ada difusi. Plastik. Definisinya adalah suatu proses yang berhubungan dengan konsentrasi obat bergerak dari konsentrasi. Nah, difusi pasif tidak membutuhkan energi dalam penggerakannya. Karakteristik lain dari difusi pasif adalah obat menuruni gradien elektrokimianya melintasi membran. Next. Nah, difusi pasif sendiri adalah obat yang larut dalam lemak, mudah bergerak melintasi sebagian besar membran biologis karena kelantaian dalam lapisan bilayer gradient. Nah, obat yang larut dalam air dapat berpenetrasi melalui saluran air ataupun pori pada membran. Nah, di bagian kanan ada gambar dari difusi pasif. Next. Selanjutnya ada transport aktif. Definisinya adalah proses obat masuk dengan melibatkan protein pembawa yang spesifik. Aktivitasnya tergantung terhadap energi, didorong dari hidrolisis ATP menuju ke ADP. Nah, transport aktif mampu mendorong obat bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Next. Nah, transport aktif itu memungkinkan absorpsi yang efisien dari bahan vital terhadap fungsi sel, mampu melakukan eliminasi selektif untuk bahan-bahan yang tidak dibutuhkan zat asing pada proses absorpsi. Di bagian kanan ada gambarnya dari transport aktif. Next. Nah, selanjutnya ada endositosis dan exositosis, yaitu proses transfer obat dengan ukuran yang sangat besar melintasi membran sel. Nah, yang pertama itu ada endositosis, proses masuknya molekul obat oleh membran sel ke dalam sel dengan cara menekan
vesikal bersih obat. Sedangkan eksositosis itu adalah keluarnya molekul obat dari sel yang digunakan oleh sel untuk mensekresi banyak zat untuk proses pembentukan vesikal yang serupa fes. Beberapa neurotransmitter itu disimpan di dalam membran sel yang berikatan dengan vesikal pada saraf terminal dan dilepaskan melalui proses eksositosis. Next. Nah, sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya, Anissa Dwi Anggraini. Terima kasih. Selanjutnya, izin melanjutkan, saya Anissa dengan NPM akhir 085, yaitu ada faktor yang mempengaruhi pada pemberian per oral. Yang pertama yaitu ada perubahan pH, jadi obat itu terdiri dari basa rendah dan asam rendah. Obat dapat dengan lebih mudah menembus membran sel jika obat tersebut bersifat nonpolar atau tidak berubah, karena membran sel umumnya terdiri dari lapisan lipid yang bersifat nonpolar. Lalu obat sifatnya asam yaitu dia berbentuk nonpolar dalam suasana asam medium dapat diabsorpsi di lambung dengan pH 1,5 sampai 3,5. Lalu jika obat memiliki sifat basa dan berubah menjadi bentuk nonpolar dalam suasana basa dengan pH 6 sampai 7,4, maka obat tersebut dapat diabsorpsi lebih efisien di usus. Lalu yaitu ada aliran darah pada tempat absorpsi. Semakin tinggi aliran darah pada daerah absorpsi, maka absorpsi tersebut semakin baik. Dan jika terjadi pengosongan lambung dengan cepat sebagai awal dari proses absorpsi tersebut. Aliran darah di usus itu lebih baik jika dibanding dengan aliran darah pada lambung karena absorpsi lebih baik terjadi di usus daripada di lambung. Selanjutnya itu ada luas permukaan absorpsi. Permukaan yang dilihat pada usus kecil dan lambung adalah pada intraluminal. Absorpsi lebih baik pada usus dibandingkan pada lambung karena luas lapisan otot submukosa permukaan usus itu lebih besar. Lambung merupakan berbentuk kantong halus yang dilapisi mukus yang tebal. Karena ada mukus, maka luas permukaannya akan menjadi sempit. Lalu usus memiliki fili dan mikrofili dengan panjang dan diameter yang cukup besar, sehingga absorpsi akan menjadi lebih baik. Obat yang sifatnya polar dan asam itu dapat diabsorpsi dengan baik oleh usus. Lalu selanjutnya ada pengosongan lambung. Laju pengosongan lambung secara signifikan dan dapat dipengaruhi penyerapan obat terutama untuk basa organik yang tidak diserap sama sekali dari lambung. Semakin cepat pengosongan lambung atau perpindahan obat dari lambung ke usus, maka akan semakin cepat pula terjadinya absorpsi. Makanan juga dapat mempengaruhi pengosongan lambung terutama pada makanan yang berlemak dapat menghambat pengosongan lambung karena makanan yang berlemak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna dan dipecah oleh sistem pencernaan. Makanan yang dapat melarutkan obat dapat menghambat pengosongan lambung karena ketika makanan melarutkan obat, campuran tersebut akan membentuk suatu substansi yang lebih kompleks sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Lalu ada waktu kontak pada permukaan absorpsi. Jika dikeluarkan lebih cepat dari GI tract, maka absorpsinya menjadi kurang baik. Segala hal yang menghambat transport obat dari lambung ke usus maka dapat menghambat kecepatan absorpsi obat, misalnya seperti gangguan pada pengosongan lambung atau kondisi yang memperlambat pergerakan makanan dan cairan ke usus, maka proses absorpsi obat dapat terpengaruh. Parasimpatetik input pada saat istirahat itu dapat meningkatkan laju pengosongan lambung. Simpatetik input atau stres juga dapat menghambat laju pengosongan lambung. Lalu yang selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi parenteral, intravena, intramuskular, dan injeksi lain. Parenteral ini diberikan jika obat tak dapat diabsorpsi oleh GI tract dengan baik. Intravena itu langsung masuk ke dalam aliran darah, biasanya dia dalam bentuk encer. Intramuskular itu tergantung dari ketebalan otot sehingga bisa dalam bentuk encer, larutan, dan juga berminyak. Sediaan encer akan lebih mudah diabsorpsi dibandingkan dengan bentuk sediaan lainnya. Lalu ada perinhalasi. Perinhalasi ini dia tergantung bahannya. Bahan yang larut dalam lemak akan lebih mudah diabsorpsi oleh mukosa hidung dan juga lebih cepat menyebar. Lalu yang terakhir yaitu ada topikal. Topikal ini tergantung kulit dan juga membran mukus. Lalu ada lontoporesis. Lontoporesis ini merupakan metode administrasi obat yang melibatkan penggunaan arus listrik untuk meningkatkan penyerapan obat melalui kulit atau membran mukosa. Lalu yang terakhir ada obat yang larut dalam lemak itu dapat berpenetrasi lebih mudah dan lebih cepat. Sekian dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, saya Nabila Syifa Amelia dari NPM Akhir 086, izin mempresentasikan distribusi obat. Yang pertama yaitu pada aliran darah, kecepatan absorpsi yang tinggi semakin cepat distribusi. Lalu kecepatan aliran tinggi pada SSP, hati, dan ginjal. Kecepatan aliran darah pada otot, rangka, dan jaringan adiposa dan distribusi obat ke SSP, hati, ginjal lebih cepat daripada ke otot, rangka, dan jaringan adiposa. Yang selanjutnya ikatan protein plasma. Yang pertama besarnya ikatan plasma, maka konsentrasi obat di dalam darah dan afinitas obat terhadap protein. Yang kedua, semakin tinggi ikatan maka semakin rendah distribusi obat untuk mencapai target kerja. Lebih besar dari 80% obat semakin rendah, semakin sedikit yang dapat didistribusikan ke target kerjanya. Selanjutnya yaitu ada sifat obat, yaitu ada dua, hidrofilik yaitu cairan ekstraseluler, dan yang kedua lipofilik yaitu seluruh cairan tubuh. Yang terakhir yaitu ada volume distribusi, yaitu volume suatu cairan untuk dapat mendistribusikan obat. Volume darah rendah terbatas pada sebagian kompartemen, volume darah tinggi intrasel, konsentrasi plasma rendah, dan obat yaitu pada susunan saraf pusat atau SSP. Selanjutnya izin melanjutkan materi. Saya Nyimas Farisa dengan NPM Akhir 082. Jadi di sini ada jenis-jenis obat. Yang pertama itu ada hidrofilik atau tidak dapat penembus membran sel lipid. Kalau obat hidrofilik ini distribusi ke cairan ekstraseluler, yaitu ke plasma, intestinal fluid, dan cairan limfa. Lalu kalau untuk lipofilik itu dapat menembus membran sel lipid, dan kalau untuk lipofilik ini distribusinya ke seluruh cairan tubuh. Lalu dia itu blood-brain barrier. Kalau berat molekul obat kurang dari 1000 itu dia ke plasenta. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada protein binding atau tidak dapat mencapai target atau sulit didistribusikan. Lalu ada non-protein binding atau didistribusikan ke organ dengan lebih baik. Lalu di sini ada site of action, hepar, dan tempat lain. Kalau site of action itu tuh di metabolisme dan eliminasi. Kalau hepar itu dia ke efek terapi atau 40% molekul bebas. Kalau tempat lain itu efek samping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alka Syaradi dengan NPM Akhir 081. Hari ini saya dan rekan saya, Novi, akan menjelaskan apa itu ekskresi obat dan juga mekanismenya. Bisa di next slide. Oke, jadi di sini ekskresi obat. Ekskresi obat adalah proses pembuangan atau eliminasi obat dari tubuh menjadi dalam bentuk metabolit, aktif atau pasif. Tempatnya itu ada 5. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada paru-paru, yang ketiga kelenjar eksokrin, yaitu keringat, saliva, dan juga payudara. Yang keempat ada kulit, yang kelima ada traktus internal. Bisa di next. Oke, di sini ekskresi ginjal atau renal merupakan jalur terpenting untuk eliminasi obat atau metabolit yang tidak berubah, baik melalui filtrasi glomerulus atau melalui aktivitas transport tubulus ginjal, reabsorpsi atau sekresi. Bisa dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya, jadi obat dari hasil metabolisme ini akan difiltrasi atau dilakukan penyaringan di glomerulus sebesar 25%. Lalu obat yang tidak berikatan dengan protein plasma ini akan difiltrasi oleh glomerulus juga dengan kecepatan yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada eliminasi. Jadi obat yang tidak terfiltrasi ini akan dieliminasi. Jadi obat yang tidak terfiltrasi ini akan disalurkan ke active tubular secretion untuk menjadi anergi, dan selanjutnya akan direabsorpsi secara pasif dalam darah untuk dikembali di metabolisme. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Safawani Salsabila dengan MPM Akhir 079. Di sini saya akan membahas metabolisme obat.
Nah, di sini ada metabolisme obat atau biotransformal yang dimana proses tubuh merubah komposisi obat atau struktur kimia dan molekul sehingga obat ini dapat dengan mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Adapun tujuan dan tempatnya, yang pertama untuk tujuan untuk merubah metabolit aktif menjadi pasif, merubah obat lipofilik menjadi hidrofilik, merubah obat menjadi metabolit. Nah, selanjutnya untuk tempatnya, yang pertama ada di hepar, yang kedua ada di gastrointestinal tract, yang ketiga ada di ginjal, yang keempat ada di paru-paru, yang kelima ada di plasma. Nah, selanjutnya di sini ada tempat utama untuk metabolisme itu terdapat di hati, yang dimana ginjal itu tidak bisa mengeliminasi obat lipofilik dan akan berubah menjadi obat hidrofilik pada hati. Nah, apabila tidak, maka reabsorpsi pada tubulus distal ini maka akan berbahaya bagi tubuh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dan dilanjutkan dengan rekan saya. Lalu ada fase metabolisme obat. Itu melibatkan dua fase. Fase pertama itu melibatkan reaksi oksidasi, hidrolisis, dan reduksi yang terutama terjadi di hati dan beberapa organ lain seperti saluran pencernaan, paru-paru, ginjal, dan kulit. Sementara itu, fase 2 melibatkan konjugasi di mana senyawa hasil dari fase 1 dikonjugasikan dengan senyawa polar seperti glukuronat, sulfat, dan glutathione sehingga menjadi lebih mudah larut dalam air dan siap untuk diekspresi dari tubuh. Proses metabolisme obat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor fisiologi seperti usia, genetika, nutrisi, dan jenis kelamin. Mengetahui fase-fase metabolisme obat yang penting untuk memahami bagaimana obat bekerja dalam tubuh, bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas serta keamanan pengguna obat tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.